Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, ibu absen dulu ya. Anggi, Hadir. Aul ya, Hadir. Ella, Hadir. Nuni, udah hadir semua ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, udah pada siap belum? Siap. Nah, di sini pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kalian lihat, ini merupakan tipe percambahan apa? Epidemial. Ada yang tahu epidemial itu apa? Kotiledon di atas sana. Nah, kotiledon itu, nih yang dinamakan kotiledon ini merupakan kotiledon. Nah, berarti ini merupakan percambahan biji epigeal. Kalau misalkan hipogeal, berarti kotiledonnya berada di bawah tanah. Nah, ini merupakan contoh dari percambahan epigeal. Nah, sebelum ke pembahasan di sini, Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat pada pembelajaran kali ini. Manfaatnya yaitu kalian bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada manusia itu seperti apa. Kemudian pertumbuhan yang baik pada tumbuhan, hewan itu seperti apa. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kalian bisa mengetahui pengertian pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup. Kemudian kalian bisa juga mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian bisa menyebutkan ciri-ciri dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian kalian juga bisa mengetahui dan mampu mengkomunikasikan hasil diskusi nanti yang akan kita lakukan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ini Ibu akan memberikan kalian gambar. Nah, bisa dilihat gak? Ini merupakan gambar apa? Nah, kelihatan kan jelas? Nah, Ibu tanya ke kalian, dari gambar tersebut, apakah ada perbedaan yang terlihat pada gambar ini? Gak ada. Nah, perbedaan apa yang kalian lihat? Fisik. Nah, bisa fisik. Kemudian, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Karena manusia dari bayi sampai dewasa itu Nah, betul. Jadi, pada gambar ini, di sini kan terlihat bahwa bayi bertumbuh sampai dewasa. Nah, di sini ini merupakan dari pertumbuhan. Nah, pertumbuhan bayi yang kecil memiliki pertumbuhan. Pertumbuhan bisa dilihat dari fisik. Semakin lama semakin dewasa. Nah, kemudian di sini Ibu, apakah kalian ada yang mau bertanya tentang gambar yang terlihat pada gambar ini? Coba Nuni dulu, apa? Mengapa manusia dapat mengalami perubahan? Nah, manusia sendiri mengalami perubahan karena memiliki sifat dasar yaitu dinamis. Nah, yang berarti manusia selalu bergerak, kemudian berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan zaman. Nah, pada gambar ini kan kita bisa lihat bahwa awalnya dari bayi bergerak cuma merangkak, kemudian jalannya masih gak terlalu jauh, kemudian udah dari bayi berubah menjadi anak-anak. Dari anak-anak bisa jalan, kemudian bisa bergerak sesuai dengan yang anak-anak yang inginkan gitu. Paham? Nah, coba siapa lagi yang bertanya? Silakan Aul. Perubahan apa saja yang terjadi pada manusia? Nah, perubahan apa saja? Bisa dilihat juga pada gambar ini. Perubahan yang kita lihat yaitu bisa dari fisik, perubahan fisik, kemudian ada kecakapan emosi. Nah, selanjutnya pada gambar ini kita bisa lihat juga bahwa dari bayi hingga dewasa pasti memiliki perubahan tentang pemikiran. Nah, kalau misalkan
nggak mikir misalkan di depan ada misalkan ada tong sampah atau apapun. Kan kalau misalkan kita sudah dewasa, pasti kita akan menghindari tong sampah tersebut. Kalau misalkan waktu bayi juga kita mau makan apa saja yang dikasih oleh ibu kita sendiri. Kalau misalkan kita udah dewasa atau misalkan anak-anak gitu menuju dewasa, pasti kita mau makanan apa yang kita makan. Misalkan nggak mau makan ikan, pengennya makan daging gitu. Nah, itu merupakan pikiran menuju kedewasaan. Kemudian cakapan emosi. Kalau misalkan waktu bayi, pasti bayi memiliki emosi yang tidak bisa diatur. Misalkan kalau mau tidur, bayi biasanya suka merengek nangis gitu kan. Jadi kalau misalkan pas bayi, emosinya tidak bisa diatur, tidak bisa dikontrol. Nah, kalau misalkan sudah menuju dewasa, emosi yang terpendam di dalam kita, pastinya kita bisa atur dengan, maksudnya sesuai dengan apa yang kita ingin ungkapkan gitu kan. Enggak semata-mata kita meluapkan emosi yang kita pendam gitu kan. Pastinya enggak. Kalau misalkan menuju kedewasaan, kita bisa mengontrol emosi dan pikiran kita, enggak seperti anak kecil gitu. Paham? Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengasih soal. Nah, coba kalian kerjakan soal yang dikasih oleh Ibu. Bisa literaturnya lewat internet ataupun dari buku-buku referensi yang ada di perpustakaan. Nah, kalian mengerjakan soal ini berkelompok ya. Nih, Ibu kasih soalnya. Nah, setelah Ibu kasih soal yang ada di kertas jawaban tersebut, nah, coba kalian diskusikan hasil dari jawaban-jawaban tersebut. Udah beres mengerjakan soalnya? Nah, sekarang di sini Ibu akan kalian coba kemukakan hasil dari yang telah kalian lakukan. Nah, soal yang pertama, menjelaskan perbedaan antara tumbuhan dan perkecambahan. Coba oleh Ella, jawabannya apa? Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Perkembangan proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan reproduksi. Nah, betul. Yang lain sama jawabannya? Sama. Nah, selanjutnya nomor 2, sebutkan ciri dari perkembangan dan pertumbuhan. Coba jawab oleh Nuni. Ciri pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali dan dapat diukur. Ciri perkembangan tidak dapat diukur. Nah, betul. Yang lain sama jawabannya? Sama. Yang selanjutnya pertanyaan nomor 3, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kan ada 2 faktor. Coba faktor yang pertama sebutkan oleh Aulia. Satu, faktor luar atau lingkungan, contohnya tekanan, air, oksigen, cahaya, suhu, dan kelembapan. Faktor yang selanjutnya sebutkan oleh Anggi. Faktor dalam yaitu gen dan hormon. Gen merupakan materi pembawa sifat yang diwariskan pada keturunan, sedangkan hormon berfungsi sebagai pengontrol kegiatan dalam tubuh. Nah, betul. Yang lain sama jawabannya? Sama. Nah, udah kalian kerjakan kan soal, semuanya benar. Nah, nanti kalian pahami lagi tentang soal-soal yang telah Ibu sampaikan. Di sini Ibu akan sedikit menyampaikan kesimpulan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, pertumbuhan sendiri merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut semakin bertambah. Contohnya pada bayi, kemudian anak-anak hingga dewasa. Nah, itu merupakan proses pertumbuhan. Nah, sedangkan kalau misalkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Nah, perkembangan sendiri tidak
tidak dapat diukur. Nah, kalau misalkan pada pertumbuhan kita bisa lihat, bisa kita ukur dari anak-anak, dari bayi, kita bisa lihat misalkan seberapa kecil sih. Nah, kalau misalkan anak-anak pasti makin tinggi, misalkan dari postur tubuhnya, kemudian makin dewasa. Nah, berarti itu merupakan proses dari pertumbuhan. Nah, kalau misalkan perkembangan tidak bisa diukur. Perkembangan itu proses perubahan menjadi dewasa. Kalau misalkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui perubahan, pertumbuhan, dan diferensiasi. Kemudian perkembangan sendiri tidak dapat diukur. Sedangkan kalau misalkan pertumbuhan bisa dilihat secara jelas dari misalkan bayi, kemudian anak-anak menuju dewasa. Jelas kan kita lihat bahwa pertumbuhannya itu jelas nyata bisa kita lihat. Sedangkan kalau misalkan perkembangan sendiri, setelah Ibu menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, nanti tugasnya akan Ibu share di grup WA ya. Nah, alhamdulillah materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah